Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para habaib, para asatid, para kiai, para pengurus majelis dzikir dan salawat subuh, ikhwan rahimakumullah, keluarga besar Bapak Taufik sekeluarga. Kajian pagi hari ini akan disampaikan oleh akhina Ustaz Muhammad Raghib Anwar. Cuman sebelum daripada itu kami ingin sampaikan bertambah bahagia kita, betapa bertambah bahagianya kita semuanya, kita bisa dihadiri oleh akhina fillah, keluarga besar kita Habib Hadi, yang insya Allah kalau Habib Hadi tahu kita di sini setiap antum sakit yang kirim salam tuh Rizky Remon. Mana Rizky Remon? Ya, Rizky Remon, Habib Hadi, oh ya tuh Habib Hadi di Rizani. Ya, insya Allah kita semua di sini, insya Allah. Dan kami berharap semuanya, kita berdoa di sini mudah-mudahan Habib Hadi selalu sehat walafiat sehingga bisa memberi, membimbing, memberi nasihat kita semua di sini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat. Kita sedikit sedih juga, ini salah satu keluarga anggota majelis, ayah dari Bapak Mustafa meninggal. Mudah-mudahan dilipat gandakan kebaikannya, dihapus dosa-dosanya. Semalam sudah atur jadwal dengan Mas Yanto. Mas Yanto ternyata takut ke air hujan, ya kan. Jadi saya bilang saya sudah siap semuanya, apa saya jemput, katanya ocen terus beb di bulu beb. Ya pada pondok ocen iya, saya bilang nggak taunya lantaran itu akhirnya kita tak sempat untuk berjumpa. Ya mudah-mudahan lah yang tidak ada udzur akan dikebumikan jam 8, betul Ustaz Sami? Jam 8. Jam 8 akan dikebumikan jam 8 yang tidak ada udzur. Ya, harap kehadirannya seperti biasa. Nanti dari majelis juga ada sedikit walaupun tidak begitu besar, tapi ya bang ipari rupanya baik dah hujan antum 3x3 hujannya. Itu saja dari kami, akan dilanjutkan oleh akhina Ustaz Muhammad Raghib Anwar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlul qadat. Amma ba'd, hadratul muhtaramin sadatinal alawiyin, satajana para habaib, Khadimul Majlis Al-Habib Syauqi bin Alawi bin Hasan bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Abu Bakar Al-Hamid, Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Hamid, Al-Habib Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Hadi, ahlan salan ya Habib, Al-Habib Hadi bin Ahmad Asgaf. Saya sudah lama, saya ikatan sama Habib Hadi ini sudah lama. Sering ketemu waktu beliau ngirim ke Darul Luwah wal Karamah ketika putrinya mondok di sana juga. Habib Fauzi ya, ada ya, nah, itu di Darul Luwah juga dulu. Wah, Habib Segap, ya. Dan juga para kiai, para asatid, Al-Ustaz Sulaiman, Al-Ustaz Mansur, Ketua MBC ahlan salan, Ketua MBC Keraksaan Ustadz Haji Sahudi, dan juga Bapak Kapolsek kita Al-Habib Husin Bib. Apa minta? Bib, kelepain. Sehari tak ketemu kelepain. Salam Muhammad. Al-Habib Husin bin Hud Al-Habsyi, Al-Habib Yahya Al-Godri. Ya ada tak pedeng. Ya itu Laura Afa, Ustadz Rusdi, Al-Ustadz Haji Abdul Rashid, Bapak Ketum kita,
ben setejenah para cakancah tantretan jamaah salawat subuh yang mudah-mudahan kita selalu diberikan maunah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga sahibul bait Bapak Ahmad Taufik, Bapak Taufik pentol, betul ini pentol. Mangkan kulo ngabas pentol banget. Pentol BGT, pentol barokah gitu loh. Yes. Beda BGT, mangkan kulo pentol BGT apa artinya kan nih. Dan juga yang ada di atas apa kasa? Beda Budi. Saya nggak jadi Budi Pak. Keselem nih kan mageger. Salam Ahmad. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekadi makaula sareng ajunan saja takdir kalaban Allah Subhanahu wa taala masih bisa istiqamah untuk menghadiri majlis-majlisnya Allah Subhanahu wa taala, majlis zikir, majlis selawatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Beliau mengatakan, jika ada suatu majlis yataqarrabu ilaika mahabbah, yazidul mahabbah ilallah, yazidul mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka datangilah. Ketika ada suatu majlis yang mana majlis tersebut meningkatkan rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datangilah majlis tersebut. Dan jika ada suatu majelis yang mengurangi rasa kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah majelis tersebut, karena majelis tersebut tidak ada faedahnya sama sekali, kata Al Habib Umar bin Hafid. Tahu saja ceramah pun bararabu para tretan ki buruan saya baca sarang Habib Hadi, aten kemajek nyaman kan ki. Oke. Jimat nyaman nih, nyaman jimat. Salam Muhammad. Mudah-mudahan Habib Hadi selalu istiqomah. Onghuan nyaman, onghuan. Katene kemasuk kate para tretan. Tahu saya pun ceramah pun ngedi ngaki bacaannya Al Habib Hadi Segaf, Al Habib Hadi Segaf jawabon kori para rabu para tretan kisah. Mohon pas gul saya maca ada pelempengan kau. Salam Muhammad. Dan juga dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, beliau mengatakan aksiru minal istighfar, memperbanyaklah kalian membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa menjadikan kita pintu dikabulkan doa-doa kita, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan as-sakinah, ketenangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bisa mendapatkan keistiqomahan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rabu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kol 6 lebat 6 menit ki buru 5 menit kula nih kah lanjut ki sekonek nih kun sekonek, karena aku ngerti juga banyak saya ngaterakin putrana sekolah, karena memang di tulisannya nih kah para rabu para tretan tulisna jam 6 harus selesai. Salam Muhammad. Al Imam Al Qurtubi beliau pernah mengatakan di dalam kitab Ad-Daqqa, beliau mengatakan man aksara dzikral maut aksara bisalasah, barang siapa yang selalu memperbanyak mengingat kepada kematian. Kaulah serang ajunan saja hadir majelis ketika dintoh yang jelas sudah mengingat kepada kematian, mempersiapkan bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mon orang neka senang ke majelis ilmu, senang berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah neka siap mati kapanpun kita sih siap, karena sudah membawa bekal. Padahal bi orang antar mudik mon telasan karo para rabu para tretan, mon bekal tak cukup burung saya berangkat ya apa jadi mudik ke mana, ke Blitar, kemana Beb,
Mudik kemana? Sampai ndak mau. Mudik ke Python tak apa pakai cukup ke Python. Salah Muhammad. Ya. Harus dipersiapkan. Apa persiapannya? Ketika orang yang mudik harus bekalnya dibawa, kendaraannya harus ada, sangon hutubadah, sebagi ke orang sepon hutubadah. Kasih kah? Montak lengkap bekal bararabu baratretan, burung. Begitu juga ketika kita di dunia, persiapkanlah bekal kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Benican orang enggak ro bararabu baratretan bersih ngocak. Odik kun sekalian, benih sekalian odik ini kah? Hidup ini ya 2 kali. Odik 2 kali. Gula kubi mah, Salah Muhammad. Oh, terus diri, walang terus diri. Odik ini kedua kali para rabu para tretan, hidup di dunia dan kehidupan yang kekal abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mun sing ngocak sekalian odik nang tunya tak menghiraukan akhiratnya maka nikah berbahaya para rabu para tretan. Salah Muhammad. Mohon berdetak terus di neka saya urusan belum belas ke atas nggak salah Muhammad. Maka kata beliau, ketika seseorang memperbanyak mengingat kematian, kata Al-Imam Qurtubi, yaitu yang pertama takjilut taubah, memperbanyak taubat, mempercepat taubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang sebelumnya mempunyai solat-solat yang ditinggalkan, solat yang harus diqadha, maka takjil harus segera. Maka yang kedua wa qanaatul qalb, dan juga hati selalu menerima, qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Beda dengguring kita guring neka deer pun. Beda aing neka aing neka pun enom. Jangan meminta lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang al-qanaah, menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mengingat kepada kematian. Maka di situ yang ketiga an-nasyatu fil ibadah, yang terpenting neka para rabu para tretan nomor 3 yang hika dintoh, orang yang selalu mengingat kepada kematian yaitu an-nasyat fil ibadah. Ketika mereka akan melakukan kemaksiatan, ingat kepada kematian, bahwa kematian akan kehidupan yang abadi adalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ungkapan di dalam Hadrah Basaudan, dunya kama hilil mamar wa inna ma hilil maqar. Di dunia itu bukanlah tempat kita untuk menetap, akan tetapi dunia adalah tempat untuk lewat saja. Maka ada lagunya di situ, ada lagunya siapa itu ya? Bukan. Salah Muhammad. Pas Roma Irama, lolor kata. Roma Irama coko Pak Ketum sudah saya itu Roma Irama. Salah Muhammad. Ya. Ya, apa kehidupan adalah kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang kekal abadi adalah di akhirnya Allah. Itu siapa yang penyanyi rock itu, penyanyi rock yang bertobat. Dia Laila tadi. Oh. Enggak, penyanyi rock yang dakwahnya di Bali itu saya Ustaz siapa itu nyaman. Salah Muhammad kelepain pun. Toron pun, tasarisa. Maka orang yang selalu mengingat kepada kematian, maka dia akan selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita, selama usaha kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para almarhum nikah yang dihawali oleh Bapak Taufik nikah, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasiyahu uqiba bi salasati asya. Barang siapa orang yang lupa atas kematian, pokoknya odi terus. Darah mau di terus kan? Wah bahaya. Ya. Dia seakan-akan akan hidup selama-lamanya, tidak mengingat kepada kematian, maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu taswifut taubah, maka akan menunda-nunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamur ridha bil kafafah, dan tidak ridha atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wat takasul fil ibadah, maka dia akan bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu
makhraja. Barang siapa yang bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan dibukakan pintu keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Muhammad bin Zain bin Semit, beliau mengatakan, apa itu makhraj? Makhraj yaitu jalan keluar daripada orang yang malas untuk beribadah, maka akan dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu. Orang yang miskin, yang kekurangan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan teman yang buruk, yang jelek, maka akan diberikan teman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dalam keadaan kesedihan, maka akan diberikan as-sa'adah, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai akhir hayat kita husnul khatimah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu minkum ihdinas siratal mustaqim. Hada minni wa hadanallah. Hada minni astaghfirullahi wa lakum. Allahumma fiq ila qamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.